Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Irmawan dalam materi pembelajaran matematika. Untuk pertemuan kali ini kita membahas untuk materi selanjutnya, yaitu materi bangun datar khususnya di segi 4 dan segitiga. Ya, materi untuk sebelumnya kita sudah selesai. Kita melanjut ke materi bangun datar, ya, segi 4 dan segi 3. Materi ini sudah pernah kalian peroleh di tingkat sekolah dasar, ya, tetapi untuk di tingkat sekolah menengah pertama ini, ya, untuk mengulang kembali materi yang pernah kalian pelajari, yaitu segi 4 dan segi 3. Nah, Pak Irwan informasikan mengapa sih kita untuk belajar matematika untuk bangun datar, bangun datar untuk segi 4 dan segi 3. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali membutuhkan, ya, menghitung bisa berapa luas segi 4 yang akan kita hitung, atau kita akan mengukur luas tanah, ya, tanah itu berbentuk segi 4, segi panjang ataupun bentuk yang lain, ya yang bisa kita hitung, baik segi 4 maupun segi 3. Mungkin lain kita akan menghitung berapa sih luasan dinding, ya, yang akan kita bangun, berapa banyaknya jubin ataupun ubin yang akan kita pasang, ya, berapa luas yang akan kita bangun untuk menyediakan ubin dan sebagainya. Ya, maka perlu kalian mengetahui bagaimana cara menghitung mengenai bangun datar dan segi 3 ini. Nah, Pak Irwan ingatkan kembali untuk pembelajaran matematika yang Pak Irwan berikan, tolong selalu diikuti, terutama nanti untuk penilaian, ya, karena upayakan penilaian itu diikuti dengan nilai yang memuaskan, karena akan membantu kalian di penghitungan nanti untuk nilai di rapot. Kalau sudah terbiasa nilainya baik, belajar otomatis nanti untuk penilaian akhir semester itu nanti juga akan menilai baik, otomatis nanti rapot juga akan bernilai baik, ya. Untuk bangun datar, ya, kita masuk ke materi bangun datar, yaitu untuk bangun segi 4 lebih dahulu. Segi 4, ya, itu ada bermacam-macam. Silahkan nanti untuk mempelajari yang ada di buku paket, ya. Ada segi 4 persegi, ada persegi panjang, ada trapesium, ada jajar genjang, ada belah ketupat, ada layang-layang. Jelas nanti kalau segitiga, ya, nanti menghitung segitiga, ada segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, ada segitiga sembarang. Nah, untuk bangun datar ini selain kita menghitung luas, kita juga harus mengetahui ciri-ciri daripada bangun datar yang akan kita pelajari, ya. Kalau persegi, ya, otomatis sisi 4 mempunyai 4 sisi, ya, dan setiap sisinya, ya, itu sama panjang, ya. Berarti persegi itu mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Sudut dari persegi, ya, berarti mempunyai 4 sudut, dan 4 sudut itu juga sama panjang semuanya. Besarannya adalah 90 derajat atau siku. Ya, ini untuk ciri-ciri dari persegi, ya. Untuk persegi panjang otomatis mempunyai 4 sisi, ya, mempunyai 2 sisi yang sama panjang, ya. Mungkin bisa kami Pak Irwan ambilkan contoh, ya. Nah, misalkan ini adalah koran yang berbentuk persegi, ya, persegi panjang, ya. Maka ada 2 sisi yang sama panjang, ya. Yang tegak lurus ini sama yang sebelah sini sama panjang, yang bawah sama yang atas juga sama panjang. Ada 2
sisi yang sama panjang dan mempunyai 4 sisi. Ya, sudutnya juga ya sama semuanya, besarannya 90 derajat. Ini mempunyai sudut 90 derajat siku. Nah, nanti kita pelajari lagi untuk yang bisa trapesium, bisa jajar genjang, untuk yang belah ketupat maupun layang-layang. Silahkan nanti untuk belajar sementara di buku paket. Kita nanti akan cepat karena ini sifatnya mengulang dari materi di sekolah dasar. Ya, tinggal nanti kita perbanyak di latihan di gabungan dari 2 atau 3 bangun datar. Ya, nanti ada persegi, ada segi 4, nanti ditambah ada segitiga atau gabungan dari trapesium. Ya, ada segitiganya berapa luasannya, berarti menghitung 2 bangun ya, dijumlahkan. Nah, gabungan itu nanti yang akan kita pelajari. Atau mungkin ada denah rumah, kita untuk menghitung luasnya berapa, kita menghitung bangun datar yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu dari Pak Irmawan. Ingat, jaga kesehatan, selamat berpuasa ya, upayakan untuk selalu mengikuti materi dari Pak Irmawan. Nanti kalau Pak Irmawan lihat di penilaian kok yang mengikuti sedikit, biasanya Pak Irmawan untuk minta bantuan ke wali kelas untuk informasi ke orang tua ya. Jangan sampai nanti pada saat rapot nilainya jadi kurang. Seperti kemarin ya, rapot yang kalian peroleh kalau masih di bawah KKM berarti kalian banyak sekali tidak mengikuti dari penilaian maupun absen dari Pak Irmawan. Kalau yang rutin absen, rutin mengikuti penilaian, pasti nilainya pasti di atas KKM jauh, mungkin 80-an ke atas ya. Pak Irmawan hanya kondisi PJJ ini jarak jauh, sifat kedisiplinan dan keikutsertaan partisipasi Anda untuk mengikuti materi diutamakan ya. Ini mungkin kemarin juga ada yang nilainya di pertengahan semester tesnya itu ada yang nilainya 80-an lebih, tapi karena nilai penilaian itu banyak yang kosong, nilainya malah di bawah KKM ya. Pak Irmawan ingatkan, terima kasih, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.